Hadirin sekalian, di lembaga riset ini ada dewa obat medis Cina, bergelar dewa obat. Dalam 10 tahun terakhir, sembuhkan 6 penyakit tak terobati. Disebut fosil hidup medis Cina di aset negara Daxia. Namun, dewa obat ini sangat tertutup. Hingga kini tak ada yang tahu wajah aslinya. Dewa obat di bawah dikepung oleh perusahaan medis dunia. Demi masa depan lembaga riset. Kali ini, Anda tak boleh sembunyi lagi. Hari ini saya bawa $50 million. Asal dewa obat bersedia, saya akan langsung kerjasama. Ketua Wang, sombong sekali Anda. Dewa obat adalah pusaka dunia jika dia datang. Saya orang pertama yang mundur. Setahu saya, yang dipelajari dewa obat adalah medis Cina. Dan profesi medis Cina ini, makin tua usianya, makin banyak ilmunya. Hari ini di Akademi Kedokteran, kepung semua pintu masuknya. Satu pun kakek berambut putih, jangan biarkan lolos, mengerti? Anak muda, kamu anak magang di sini, kan dewa obat. Apakah ada di dalam? Ada. Semua di dalam. Karena bosan bersosialisasi, Dewa Obat Muda Keki Mei memilih untuk menghilang. Hei, jaga pandanganmu itu. Lihat dirimu sendiri. Dulu Kak Ian baik menampungmu. Kenapa? Si buruk rupa mulai bermimpi terlalu tinggi. Si kodok mulai bermimpi makan daging angsa. Siapa yang lihat Kak Ian? Aku lihat buku di tangannya itu. Maksudmu, kita pusaka Kinang. Katanya banyak cara menyelamatkan orang. Orang biasa, kalau membukanya, langsung merasa pusing 7 keliling. Ingin baca buku itu. Kau pikir kau dewa obat? Lebih baik kau jujur saja, mengaku lihat Kak Ian. Hei, kemari seseorang. Ada apa ini? Bantu ayahku sebentar. Siapkan obat. Bukankah kau suka baca buku medis? Sana maju. Kusuruh kau cari sembarang pelayan. Kenapa kau malah pilih yang paling tidak berguna? Waktunya melihat Yan muda. Lebih banyak dari baca buku medis. Apa gunanya dia? Obat apa yang harus diambil? Silakan beri perintah. Ambilkan 1 porsi bubuk rileks. Setengah liang akar manis. Masing-masing 1 liang danggui dan fuling. Tambah sedikit jahe panggang dan daun mint. Obat ini sederhana, tapi takarannya tidak boleh kurang sedikit pun. Cepat sekali. Sudah siap. Berikutnya. Tanpa timbangan. Beratnya ternyata sangat pas. Kalau begitu, berikan pasien 1 porsi lagi. Ramuan dewa. Resep ini terutama untuk mengobati luka bengkak. Ingat rebus dengan air dan arak. Baik, terima kasih. Bagaimana mungkin? Resep ini bahkan belum kuajarkan. Ada lagi. Anda bisa tuliskan semua resepnya untukku. Kau. Sudah selesai, kan? Kalau begitu aku kembali menumbuk obat. Aku lihat kau cukup berbakat. Bagaimana kalau kau meracik obat di depan? Manajer toko Yan, apa yang kau katakan? Aku sudah jadi pelayan depan 6 tahun. Si bodoh ini baru saja datang. Dan kau memberikan posisi itu padanya. Beraninya, kau bicara begitu. Sudah 6 tahun, tapi kau masih tak paham meracik obat saat semua orang belajar meracik. Apa yang kau lakukan di bar, di KTV? Setiap kali ada latihan, kau selalu bermalas-malasan. Jangan pikir aku tidak tahu. Aku. Manajer toko Yan, jika kau memecat putraku, maka aku juga akan berhenti. Benar sekali. Jika ayahku pergi, toko kuno 100 tahunmu ini. Tunggu saja sampai bangkrut. Dokter, cepat kemari dan lihatlah. Istriku gantung diri, aku baru saja menurunkannya. Dia sudah tidak bernapas lagi. Nak, bukankah kau sangat hebat? Apa kau melihat sesuatu? Mati mendadak karena gantung diri. Dibawa ke sini tepat waktu. Tidak sulit untuk diobati. Guru Qin, dia hanyalah seorang anak magang. Apa yang bisa dia lihat? Siapa tahu dalam keadaan darurat, dia dirasuki dewa obat dan bisa menyembuhkannya. Maaf sekali. Berdasarkan pengalaman 30 tahunku, istri Anda sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi,
Bukannya tidak ada jalan sama sekali. Hanya saja, metode pengobatannya sangatlah rumit, biayanya sangat mahal. Apakah bisa selamat? Itu pun belum pasti. Sekarang aku tahu kenapa Gria Yuwewe hampir bangkrut. Orang yang masih hidup ada di depanmu, tapi kau bilang tak tertolong demi uang. Siapa lagi yang akan bangkrut kalau bukan kau? Siapa lagi yang bangkrut kalau bukan kamu? Aku dengar sebelumnya, kamu pernah membunuh pasien. Apa kamu pikir bisa terus sembunyi? Kamu, Apa yang kamu katakan? Ayahku sudah praktik 30 tahun. Beraninya kamu, anak magang ini bicara. Jangan di sini, bicara omong kosong. jika kamu bisa menghidupkan orang mati, aku akan langsung mengundurkan diri. Hari ini aku pakai daun bawang ini untuk menunjukkan padamu. Apa itu ilmu medis yang sebenarnya? Kamu, apa yang kamu lakukan? Istriku sudah meninggal. Kamu masih mau menodai jenazahnya? Biarkan dia. Aku ingin melihat hari ini. Bagaimana dia pakai 2 daun bawang, menghidupkan orang mati. Beraninya meragukan ayahku. Jika dia bisa menyembuhkannya, aku akan jadi dewa obat. Ini sudah berdarah. Kenapa kamu belum berhenti? Bahkan jika kamu menusuk gendang telinga sampai pecah, dia tidak akan kembali. Kamu sudah praktik 30 tahun, apa kamu duduk memperbaiki peti mati? Bahkan tidak tahu ini, berdarah berarti ada harapan. Tanpa darah barulah mati total. Sebagai praktisi medis Cina, pengetahuan dasar ini kamu tidak tahu? Atau kamu memang tidak ingin menyembuhkan pasien yang kamu bunuh sebelumnya? Apa tidak ada sedikit pun rasa bersalah? Hei, istriku. Akhirnya kamu bangun. Aku pikir takkan melihatmu lagi. Terima kasih, Guru. Kamu benar-benar tabib sakti. Aku rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Tadi Guru Qin ini bilang, istriku tidak tertolong. Bilang biaya pengobatannya mahal, tapi belum tentu berhasil. Sekarang terlihat jelas. Dia sedang berbohong. Dia itu sedang berbohong, ingin menipu uangku. Apa yang kau bicarakan? Yang menyelamatkan istrimu itu ayahku. Istrimu itu seharusnya sudah mati. Di dalam dupa itu, ada medis Cina racikanku bertahun-tahun. Dia mencium aroma medis Cina itu. Makanya dia terbangun. Kalian masih berani berbohong terang-terangan. Hei, pasien yang kalian bunuh dulu. Apa itu juga sengaja kalian lakukan? Metode ini ada di bencau gangmu, bagian sayur jilid 26 tentang daun bawang, tertulis dengan sangat jelas. Bahkan buku medis pun tidak kau baca. Tapi masih berani praktik medis, Suhukin. Kau sebagai praktisi medis Cina, tapi moral medismu begitu bejat. Apa kau tidak malu memakai seragam medis ini, pasien yang kau bunuh sebelumnya? Apa kau juga menyuap bawahan untuk memusnahkan bukti? Diam kau. Kau cuma seorang anak magang. Hanya beruntung saja. Beraninya menganggap diri dewa obat. Kau itu cuma pelayan. Apa kau pantas bicara di sini? Guru Qin, aku beri kau satu nasihat. Kau adalah praktisi medis Cina, bukan seorang pedagang. Yang ada di depanmu ini adalah nyawa manusia, bukan alat untuk mencari uang. Aku melihatnya sendiri. Pasien disembuhkan oleh Sike. Bagaimana kalian bisa begitu tidak tahu malu? Demi uang, kalian bisa berbohong sesuka hati. Tanpa peduli hidup mati pasien. Manajer toko Yan, karena engkau begitu membela anak magang ini, maka aku akan mengundurkan diri sekarang. Aku ingin lihat, tanpa aku, bagaimana Gria Yuwewe milikmu ini bisa tetap berjalan. Ayah, kau... Tapi di sisi lain, Asosiasi Medis Wanmin 3 hari lagi di Gria Yuwewe ini. Selain aku, siapa lagi yang bisa pergi? Selain aku, siapa lagi yang bisa pergi? Asosiasi Medis Wanmin. Belum pernah dengar kan? Dasar kampungan. Asosiasi Medis Wanmin hanya untuk ahli herbal senior seperti ayahku, yang punya kualifikasi. Orang sepertimu tanpa sertifikat, bahkan tidak bisa masuk. Guru Qin, wajahmu terlihat pucat. Apa kau merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Mungkin hanya kurang istirahat. Ini penyakit lama. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang Gria Yuewei sudah tidak punya tabib lagi? Direktur Liu, tenang saja. Aku sudah menaruh sesuatu di dalam rokok Guru Qin. Dia takkan bisa membedakan obat. Semuanya, babak pertama Asosiasi Medis Wanmin. Penilaian bahan obat akan segera dimulai. Silakan Guru Ye dan Guru Qin. Oh, bagus. Selamat datang. Kalian harus membedakan obat di depan kalian dengan akurat dalam 8 menit. Waktu dimulai. Ada apa dengan ayahku? Biasanya tidak begini.
pertandingan berakhir. Guru Qin, ada sedikit kesalahan klasifikasi, sungguh tidak seharusnya. Guru Y, klasifikasinya akurat, kecepatannya lebih cepat. Pertandingan kali ini, Guru Y pemenangnya. Bagus. Bagus. Guru Qin, jangan terlalu dipikirkan. Bagaimana kalau kau istirahat dulu? Kau pulanglah untuk istirahat. Ada kami di sini. Dari Gria Yuewei, masih ada aku. Dari Gria Yuewei, dan juga aku. Apa yang terjadi pada Guru Qin? Kau lagi. Waktu tersisa 1 menit. Waktu habis. Luar biasa. Bahkan tahunnya pun dibedakan dengan jelas. Tanpa kemampuan selama 20 tahun, hal ini tidak mungkin dilakukan. Pemuda ini, Kekuatan obat dan tahunnya sangatlah berkaitan erat. Ini hanyalah sedikit akumulasi dari keseharianku. Cih, satu jenis obat dibagi beberapa kategori. Kau pikir ini sudah hebat? anak muda, jangan asal bicara jika tak tahu. Teman kecil ini, pemahamannya tentang obat jauh melampaui orang biasa. Mulai tahun depan, tahun akan dimasukkan dalam penilaian. Ini semua adalah jasanya. Kau, sebenarnya, siapa kau ini? Sebenarnya siapa dia itu? Tuan Liu sampai mengubah aturan untuknya. Benar, lihatlah dia masih begitu muda. Apa dia benar punya kehebatan luar biasa? Aku hanyalah dari Gria Yuewei, seorang pelayan pesuruh saja. Sepertinya mereka yang dari Gria Yuewei belum tentu semuanya berbakat, hanyalah sekumpulan akar pohon yang tumbang ditiup angin. Kau hanyalah pelayan dalam. Apa kau berhak bicara di sini? Karena penilaian pertama telah usai, maka para tabib yang lolos, silakan ikut denganku untuk Asosiasi Medis Wanmin yang sesungguhnya. Tunggu sebentar, Direktur Liu masih ingin bicara. Aku tak keberatan dengan yang lain, tapi orang ini, dia hanyalah seorang pelayan dalam. Dia sama sekali tak punya izin praktik. Atas dasar apa dia ikut dengan para tabib ini? Dia sama sekali tidak punya izin praktik. Atas dasar apa dia pergi bersama begitu banyak dokter? Kemampuan pemuda ini dalam mengenali obat sangat luar biasa, tapi dia memang tidak punya sertifikat. Ini tidak sesuai aturan. Dengar itu, kamu hanyalah seorang pelayan. Pergi sapu lantai saja sana. Lihat ini. Ini baru namanya izin praktik. Apa kamu punya? Asosiasi Medis Wanmin. Apakah harus punya sertifikat baru boleh masuk? Tidak juga sebenarnya. Selain para dokter, hanya para tokoh besar medis dan dewa obat yang bebas masuk. Kenapa? Apa kamu mau bilang kamu anak haram dari tokoh besar atau dewa obat? Bukankah itu cuma selembar izin praktik saja? Siapa bilang aku tidak punya? Tidak mungkin. Mana mungkin kamu punya sertifikat? Kalau kamu punya sertifikat, bukankah kamu bisa langsung praktik? Setiap orang yang punya izin praktik pasti berumur di atas 30 tahun. Kamu bocah ingusan umur 20, beraninya bicara besar. Cuma selembar izin praktik. Lihat betapa takutnya kalian soal sertifikat. Aku memang tidak punya, tapi aku bisa ikut ujian sekarang. Apa? Dia mau ujian sekarang. Apa ini benar-benar bisa dilakukan? Lelucon, selembar izin praktik medis Cina. Tidak hanya butuh praktik 20 tahun, tapi juga butuh cukup banyak kasus medis. Setidaknya 100 kasus pengobatan. Lalu lulus ujian dari 3 ahli herbal senior. Ujian sekarang. Kamu pelayan ini. Pikir medis Cina itu seperti SIM ya? Pelayan ini sudah gila. Apa ada satupun yang kamu penuhi? Direktur Yan, aku kasihan padamu. Di mana kau temukan orang gila seperti ini? Kau benar-benar telah mempermalukan Gria Yuewei. Aku percaya padanya.
Sejak standar medis Cina ditetapkan selama ini, setiap praktisi medis Cina harus memahami kondisi rakyat. Tidak ada ujian mendadak. Pelayan ini, aku percaya kemampuanmu. Praktiklah selama 1 tahun. Nanti aku sendiri yang akan mengujimu. Apa? Tuan Liu akan mengujinya sendiri. Benar-benar membuat iri. Tuan Liu 10 tahun tak ambil murid. Dia pasti tertarik padanya. Terima kasih. Tapi punya sertifikat atau tidak, tak berpengaruh bagiku. Saat ini aku hanya sangat ingin menampar beberapa wajah anjing ini. Bocah tengik, apa yang kau katakan? Menurut standar medis Cina terbaru, jika seorang kandidat bisa menantang 3 praktisi, dia bisa diterima secara khusus. Jika praktisi kalah, maka cabut izinnya. Jika kandidat kalah, dilarang ujian 10 tahun. Aku, yang pertama, akan menantangmu. Apa? Pemuda berumur 20 tahunan ini berani tantang 3 ahli herbal senior? Ini benar-benar omong kosong. Serius? Apa dia pikir dia itu? Dewa yang hidup? Hahaha. Lelucon. Kenapa aku harus terima tantanganmu? Kau hanyalah seorang pelayan dalam yang serabutan. Beberapa praktisi medis Cina punya sertifikat tapi makan gaji buta. Mungkin bahkan seorang pelayan dalam pun tak bisa mereka tandingi. Kau, Bukankah dia cuma pelayan dalam? Guru Ye, lawan saja dia. Tapi, ingin menantang tanpa alasan, mana ada hal semudah itu? Jika ingin menantang, siapkan $1 juta, baru kami akan terima tantanganmu. Gria Yuewei kami akan bayar $1 juta agar Keki Mei menantang Guru Ye. Silakan. Direktur Yan, kau mempertaruhkan seluruh mas kawinmu. Jika kau kalah, kau harus menikah dengan pelayan dalam ini. Lebih baik daripada orang yang tidak laku menikah. Kau. tapi penilaian kualifikasi medis Cina tidak punya aturan ini. Kaki Mei, meski kau benar menang tantangan, itu tetap tidak ada gunanya. Haha, lucu sekali. Kau hanya pelayan dalam. Apa kau habiskan waktu baca buku untuk membaca novel silat? Kau pikir medis Cina itu game? Cukup dengan naik level saja. Siapa bilang tidak ada? Lihatlah. Asosiasi Penilai Medis Tiongkok, apa yang mereka kerjakan? Bajingan mana yang mengubah aturan? 1 jam yang lalu, ini Dewa Obat. Dewa Obat yang mengubah aturannya. Bagaimana? Benar kan? Kau bisa pergi dengan rasa malu sekarang? Mana mungkin aku takut pada pelayan dalam sepertimu? Katakan saja, bagaimana cara bertandingnya? Ini adalah asosiasi medis Wanmin. Ada 100 pasien dari seluruh negeri. Setiap 1 orang yang berhasil disembuhkan mendapat 1 poin. Siapapun dengan skor tertinggi tidak hanya akan mendapatkan $5 juta, tapi juga bisa menjadi ketua asosiasi medis Wanmin. Kita akan tanding resep siapa yang lebih manjur. Baiklah, hari ini akan kuberitahu kau bahwa pelayan dalam harus patuh dan tetap berada di aula belakang. Jangan mengira tahu sedikit tentang obat, sudah merasa hebat. Guru Ye, aku merekrutmu dengan gaji tinggi. Kau tidak boleh kalah. Tenang saja. Mana mungkin aku kalah dari seorang pelayan dalam. Bahkan jika Dewa Obat merasukinya, itu tidak akan berguna. Tidak perlu bicara lagi. Aku percaya padamu. Apapun hasilnya nanti, kau tetaplah penolongku. Selama kau punya permintaan, aku pasti akan mewujudkannya. Baiklah. Kalau begitu berikanlah kitab pusaka Kinang padaku. Kenapa kamu berubah sikap secepat ini? Kalian ahli medis Cina kan? Kemari dan cepat periksa aku. Hidungku ini terus-menerus berdarah. Besok aku harus dinas. Tidak mungkin dengan mimisan. Pergi keluarkan. Ini bukan apa-apa. Kau hanya mengalami panas dalam. Aku akan beri resep obat. Kau pulanglah, minum setengah bulan akan sembuh. Resep ini memang benar. Nah, poin ini aku ambil dulu. Mau bersaing denganku. Kau masih terlalu hijau. Hanya saja,
Kau mempermainkanku ya. Apa-apaan ini? Resepku tidak salah kok. Resep ini aku terima puluhan tiap hari, cuma untuk hentikan darah. Medis barat saja tak ku datangi. Pakai otakmu sedikit dong. Sudah kubilang aku sedang buru-buru, besok aku dinas luar. Kau suruh aku minum sebulan, kau sedang bercanda ya. Ini karena kau panas dalam. Apinya harus dipadamkan dulu. Baru darahnya akan berhenti. Mana mungkin aku tak tahu. Aku lembur 6 hari seminggu. Soal panas dalam atau tidak, aku lebih tahu. Hentikan saja darahnya 3 hari. Soal pemulihan setelah itu, kau tak perlu ikut campur, mengerti? Untuk perawatan selanjutnya, tidak perlu Anda urus, oke? Ini saya tidak bisa melakukannya. Tutup mulut busukmu. Dasar dokter gadungan lagi. Kalian semua bilang, sudah praktik puluhan tahun, tapi saat kritis, mimisan saja tidak bisa diobati. Masih mau praktik apa? Pantas saja medis barat menggantikan kalian semua. CEO Zhao, sebenarnya penyakit Anda bagi medis Cina bukanlah masalah besar. Saya hanya butuh 3 menit untuk menghentikan darahnya. Lalu siapa kamu sebenarnya? Dia bukan dokter. Dia tidak bisa beri resep. Bisa kau hentikan darahnya? Aku. Dasar tidak berguna. CEO Zhao, percayalah padaku. Anda baru-baru ini terlalu lelah. Ditambah makan pedas, memicu darah panas, makanya Anda berdarah. Jangan panik. Saya punya cara. Siapa kamu sebenarnya? Dia cuma pelayan dalam, tidak pernah mengobati. Jangan percaya dia. Wah, pelayan dalam ini bisa praktik juga. Kurasa masyarakat farmasi Wanmin? Ganti nama saja. Jadi tim amatiran? Tak peduli aku asisten balai obat atau kakek penyapu, aku bisa menghentikan darahmu. Oh, hebat juga anak muda. Kemari, aku sudah makan puluhan tahun. Herbal yang mahal, kau mau beri aku? Sup pemulih apa? Dia bukan dokter. Dia tak punya hak beri resep. Bisa kau hentikan darahku? Aku. Tidak berguna. Pesanan siapa? Aku. Sebenarnya, penyakitmu ini tidak butuh herbal yang mahal. Cukup 2 bawang putih saja sudah beres. Hanya butuh 2 siung bawang putih. Dan masalah ini selesai. Aku tidak tahan lagi. Terakhir pakai daun bawang, sekarang pakai bawang putih. Kamu ini ahli medis Cina apa? Jadi koki saja sana. Ini bisa menyembuhkan? Lucu sekali. Jika hari ini kamu bisa menghentikan darah ini, aku akan memakan. Bawang putih ini. Terapi makanan juga bagian dari medis Cina. Sepertinya belajarmu selama ini sia-sia saja. Medis Cina mengutamakan analisis tepat berdasarkan gejala yang berbeda dan kondisi tubuh. Memilih metode yang tepat, kalian hanya tahu permukaannya, tapi tidak tahu intinya. Sungguh berpikiran sempit. Oh, anak muda, kau mempermainkanku? Aku sudah sering makan bawang, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Aku juga sudah makan banyak bawang putih, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Aku tidak menyuruhmu memakannya. Kamu bisa menaruh bawang putih itu di bawah telapak kakimu. Ini karena titik akupunktur tubuh manusia terhubung dengan organ dalam. Bisa melalui titik di telapak kaki, menyerap khasiat dari bawang putih untuk memberikan efek meredakan panas dan pendarahan. Apa kau sedang mempermainkan kami? Jika ini tidak berhasil sembuh, bersiaplah untuk diusir dari sini. Sudah berhenti mengalir? Kau hebat juga, nak. Ini ada selembar cek. Di bawah 6 digit, isi saja sesukamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi aku jika ada apa-apa. Begini, berikan bawang putih di kaki Anda. Kembali kepada saya. Siung bawang putih yang baru ini, silakan Anda gunakan. Ini karena bawang putih yang tadi itu sudah terserap khasiat obatnya. Efeknya akan sedikit berkurang. Siung bawang putih yang baru, hasilnya akan lebih baik. Terima kasih. Soy, Ini. Apa-apaan ini? Aku tidak terima. Ini sama sekali bukan medis Cina. Tadi siapa yang bilang mau memakannya? Kau pelayan dalam. Sihir apa yang kau gunakan? Terimalah kekalahanmu. Guru Ye, tadi kau sudah bersumpah mati. Jika aku bisa menyembuhkannya, kau akan makan bawang putihnya. Sekarang mau ingkar janji.
Jangan permalukan reputasi medis Cina. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku berhenti bertanding. Ini sama sekali bukan cara pengobatan yang normal. Aku tidak mengakuinya. Guru Ye, sesuai aturan. Karena kau sudah mengaku kalah, kau harus menerima hukuman cabut izinnya. Jalan medis Cina mengutamakan kejujuran dan etika medis. Kau yang menarik kata seperti ini, bagaimana bisa jadi tabib? Aku tidak terima. Belum cukup memalukan. Keluar dari sini. Direktur Liu, sepertinya aku tak hanya menjaga mas kawinku, tapi kau harus memberiku satu lagi. Kalian berdua? Untung aku sudah tahu, medis Cina itu memang tidak bisa diandalkan. Praktik selama puluhan tahun, sampai otaknya rusak. Masih mau mengobati apa? Skor tertinggi saat ini, 40. 8 poin. Smith. Hei, kenapa orang asing ini bisa ikut berpartisipasi dalam asosiasi medis Wanmin ini? Meskipun Smith punya setengah darah Tiongkok, tapi dia belajar medis barat. Mulai hari ini, grup Liu kami akan mengimpor alat medis barat. Setelah Smith menjadi ketua asosiasi medis Wanmin, hal pertama yang dilakukan adalah menghapus medis Cina. Kalian para sampah, bersiaplah pulang makan kulit kayu. Kalian semua tidak berguna. Bersiaplah untuk hidup melarat. Liu Yaxin, jangan terlalu sombong. Medis Cina sudah ada ribuan tahun. Tak bisa kau hina sembarangan. Medis barat punya keunggulannya. Medis Cina punya ciri khasnya sendiri. Keduanya harus saling belajar, menyelamatkan orang bersama. Bukan seperti dirimu ini, hanya ingin menjatuhkan saja. Orang sepertimu tak pantas bicara medis denganku. Medis Cina hanyalah tipu daya belaka. Tak sehebat medis barat kami, yang efektif dan ilmiah. Setelah aku akuisisi Gria Yuewei, akan aku ubah itu menjadi sebuah toilet. Tabib, perutku sangat sakit, obatnya tidak mempan. Sakit sekali. Minum 3 pil medis barat kami, dijamin akan langsung sembuh. Minum 3 pil medis barat kami dulu. Dijamin akan langsung sembuh. Ini adalah hasil medis barat kami. Setelah melalui banyak penelitian, dan juga uji klinis yang panjang, hasilnya sangat luar biasa. Wah, sepertinya sudah tidak sakit lagi. Dulu aku mencari medis Cina, sudah lama minum tapi tak sembuh. Anda benar-benar tabib sakti. Apa itu tabib sakti? Hanyalah kebijaksanaan manusia selama 100 tahun terakhir. Medis barat, kami mengandalkan pengetahuan teori yang sempurna dan teknologi medis yang presisi. Tidak seperti penipu yang pakai perasaan. Itu sangatlah berbeda. Ini sangat menyebalkan. Kita beri obat kepada pasien untuk menyembuhkan akar penyakitnya. Dia beri pereda nyeri hanya gejalanya, dan pasien malah mempercayainya. Ini hanya meredakan gejala sementara, sama sekali tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Ini hanya meredakan gejala sementara, tidak menyelesaikan masalah mendasar sama sekali. Inilah medis barat kami. Nyeri hilang. Kalian mengobati berbulan-bulan. Siapa yang tahu apakah sistem imun pasien yang menyembuhkan atau obat kalian yang menyembuhkan. Medis Cina omong kosong apa ini? Butuh 20 tahun untuk melatih satu orang. Saya, berbisnis medis barat, mahasiswa yang baru lulus saja. Sudah bisa berobat, pekerjaan yang tidak berguna ini pantas saja akan tersingkirkan. Rekan-rekan medis Cina sekalian, asalkan kalian mau meninggalkan medis Cina, bergabung dengan medis barat kami, gaji dan tunjangan akan digandakan. Kamu di medis Cina hanya bisa jadi pelayan. Lebih baik ke medis barat kami. Aku akan segera menjadikanmu dokter penanggung jawab. Lebih baik ke medis barat kami. Aku akan segera menjadikanmu dokter penanggung jawab. Siapapun yang melihatmu pasti akan memanggilmu. Master, mengapa harus di sini? Menerima penindasan dari orang-orang tua ini. Dokter adalah gelar penyelamat, bukan sebuah bisnis. Inilah medis Cina dan medis barat, perbedaan terbesarnya. Kau bilang aku bisa di medis barat, menjadi dokter utama. Tapi aku beritahu kau tak layak di medis Cina. Dengan kemampuanmu, kau berani bicara besar, bocah. Kau sekarang bahkan bukan bagian medis Cina. Beraninya di hadapanku. Bicara soal medis, sungguh lucu sekali. Pantas saja medis Cina punah. Seluruh tulang punggung medis Cina ternyata ada pada dirimu. Seorang pelayan aula. Pelayan aula? Memangnya kenapa? Pelayan aula. Ada apa? Jangan lupa, kau harus tantang 3 ahli medis Cina. Menang, baru bisa dapat izin praktik. Kau baru menang 1 paling banyak. Saat kau menang 2 lagi, Smith kami sudah lama menang.
Kau hanya asisten toko kecil untuk Smith kami. Bawa sepatunya pun tak pantas. Saya Liu Jing, 50 tahun di medis Cina. Hari ini kalah di tangan Keki Mei, merekomendasikan Keki Mei bergabung ke profesi medis Cina. Aku hari ini juga kalah dari Keki Mei. Sekarang sudah ada 3. Apa? Hanya perlu menang 3? Hitung aku 1. Kalian curang. Ini sama sekali tidak sah. Terima kasih atas niat baik kalian. Sebenarnya sama sekali. Tidak perlu repot-repot begini. Izin, praktik itu. Aku memang malas ikut ujiannya. Tapi, lisensi dewa, apakah itu dihitung? Mohon maaf CEO Zhao, sebaiknya kita tidak usah makan dulu. Aku benar-benar tidak punya suasana hati untuk berbisnis denganmu. Putriku sedang sakit parah, aku sedang sibuk mencari dokter. Mohon maaf ya. Bukankah ini kebetulan? Aku baru saja mengenal seorang tabib sakti kecil yang hebat. 3 menit saja, dia sudah menyembuhkan penyakitku. Apa benar ada hal seperti itu? Benar, Segera bawa aku ke sana. Lelucon, kau bercanda ya? Hanya seorang pelayan dalam. Ingin jadi dewa obat. Pelayan ini pasti sudah gila. Meski aku tak paham medis Cina, tapi kau bahkan izin praktik saja tidak punya. Bagaimana bisa jadi dewa obat? Mungkinkah sekarang medis Cina bukan hanya langka, tetapi juga sudah tidak murni lagi. Sekarang medis Cina bukan hanya langka, tetapi juga sudah tidak murni. Lihatlah sendiri apa yang tertulis di sana. Sejak usia 20, terus memakai medis Cina, menyembuhkan 7 penyakit, meski tanpa pengalaman medis, tapi tekniknya tersebar luas, gelar dewa obat. Buktinya, mungkinkah kamu adalah dewa obat di antara 7 dewa obat? Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Dewa obat yang agung. Bagaimana mungkin itu kamu? Hanya seorang pelayan dalam. Aku hanyalah punya ingatan fotografis. Semua pencapaianku berasal dari buku kuno. Inilah medis Cina yang sangat dalam. Intisari 2000 tahun, mana mungkin 100 tahunmu bisa menandinginya. Esensi 2000 tahun, tak mungkin bisa kau tandingi. Hanya dengan 100 tahunmu. Tadinya aku mengaguminya, tapi dia tidak boleh berbohong. Kau bilang kau dewa obat. Hanya selembar kertas ini. Pasti cetaknya mahal sekali ya. Kau hanyalah seorang pelayan bau. Hanya karena Tuhan membiarkanmu beruntung menabrak mati seekor tikus. Bukan berarti kau bisa jadi dewa. Jika engkau adalah dewa obat medis Cina, maka aku adalah bapak medis barat. Mengapa membuat orang percaya fakta? Begitu sulit ya? Aku punya sebuah cara. Suhu saya adalah dekan Akademi Kedokteran Global. Dia pernah mencari dewa obat untuk meminta obat. Aku hanya perlu menelponnya untuk membongkar kedokmu. Dasar kau penipu. Aku hanya perlu menelponnya untuk membongkar kebohonganmu, penipu. Suhu. Aku sekarang di Asosiasi Medis Wanmin. Ada orang mengaku sebagai dewa obat, tolong pastikan dia asli atau palsu. Bagus bagimu untuk mencari pengalaman. Tapi jika ada di Asosiasi Medis Wanmin yang mengaku sebagai dewa obat, itu pasti palsu. Sepertinya trik seseorang akan segera terbongkar. Nak, saatnya bangun dari mimpi. Bisakah kau beritahu aku, apa alasannya? Dewa obat hanya tertarik, meracik obat dan menolong orang. Urusan sepele kalian itu, dia tidak punya waktu. Tahun lalu aku mengundangnya, mengajar di Akademi Kerajaan, tapi dia tetap tidak datang. Lihat itu. Inilah senior yang sangat dihormati dan berwibawa. Kau tidak menyangka kan, ada yang kenal dewa obat dan membongkar trikmu ini. Coba tanyakan padanya. Seperti apa rupa dewa obat? Tanya saja dia. Seperti apa rupa dewa obat? Baik, biar kau menyerah saja. Suhu, seperti apa rupa dewa obat? Hei, inilah bagian yang paling lucu. Aku melihat banyak pria tua mengaku dewa obat untuk menipu orang. Padahal dewa obat adalah seorang pemuda di bawah 30 tahun. Haha, siapa yang menyangka? Jadi, itu pasti palsu. Dekan, apa kabar belakangan ini? Aduh dewa obat, itu suaramu. Ya ini suaraku. Aduh, ya ampun, kau tak ke Asosiasi Medis Global, malah ke perkumpulan kecil itu. Apa kau sedang main-main? Kerja terlalu lelah, jadi liburan beberapa hari. Ku dengar si Smith ini adalah muridmu. Dia, sekarang dia bukan lagi. Kapan kau ada waktu? Lanjut kerja di tempatku. Aku punya $80 million.
Masih ada keraguan? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa kau dewa obat? Aku tidak percaya. Dewa obat memangnya kenapa? Suhu takut padamu, tapi aku tidak takut. Poinku ada 49 poin, kau hanya punya 1 poin. Aku tetaplah ketua dari Asosiasi Medis One Min. Apa hebatnya Dewa Obat? Dalam urusan Asosiasi Medis One Min ini, kau pasti kalah. Rekan-rekan sekalian, sekarang situasi mendesak, kita harus mengutamakan kejayaan medis Cina. Mari kita serahkan poin kepada Dewa Obat, biar medis Barat paham, medis Cina itu tidak bisa diremehkan. Aku bersedia, aku bersedia. Aku bersedia. Aku juga bersedia menyerahkannya. Ke Kimei. 49 poin. Bagaimana mungkin? Kalian medis barat tidak akan pernah mengerti. Medis Cina tidak pernah berjuang sendirian. Kami tidak mengandalkan mesin. Kami berdiri di atas bahu setiap orang. Direktur Sun, inilah asisten toko itu. Ini adalah manajer Sun, orang terkaya kota Hang. Selama bisa menyembuhkan penyakit putrinya, semuanya akan mudah. Bocah, soal penyakit ini. Hari ini, medis Cina dan medis Barat harus menentukan siapa pemenangnya. Apa yang terjadi? Organ tubuhnya tampak normal. Tapi aktivitasnya sangat rendah. Tak ada benda asing. Maksudmu, kau tak tahu penyebabnya? Begini, alat pun tak tahu penyebabnya. Bagaimana aku mengobatinya? Nona Sun mungkin jadi mayat hidup. Bisa bangun atau tidak. Itu kehendak Tuhan. Persetan dengan itu, dia putri tunggalku. Jika tak selamat, kau dokter macam apa? Meskipun aku tak bisa menyembuhkannya. Apa dia bisa melakukannya? Dia, bukankah dia dewa obat? Apa dia tahu penyebabnya? Direktur Sun, penyakit putrimu memang aneh. Aku pun belum yakin. Lihatlah. Dia pun tak punya cara. Tapi aku bisa berikan peralatan medis yang paling canggih agar dia bisa tetap dalam koma total dan hidup lebih lama. Tapi aku bisa membuatnya bangun. Benarkah? Kamu benar-benar punya cara? Pergi dan ambilkan tanaman obat ini. Baiklah. Bagaimana caramu mengobatinya? Dia berbohong, sama sekali tidak berguna. Pasien sedang koma, bahkan jika disuntik, tidak akan bisa diserap. Menyerahlah saja. Ini tidak bisa disembuhkan. Kamu boleh meremehkanku. Tapi jangan remehkan medis Cina. Obat-obat ini memang bukan untuk diminum. Begini, siapkan sebuah ruangan yang tertutup rapat. Lalu lepaskan pakaian Nona Sun. Gunakan api untuk merebus tanaman obatnya. Ini? Bagaimana cara pengobatannya? Bahkan jika orang dalam mati suri, selama masih hidup, mereka akan bernapas. Metodaku adalah membiarkan tubuh saat bernapas menyerap khasiat obat. Mungkin dengan begitu, Nona Sun bisa sadar kembali. Begitu dia sadar, kita memberikan obat akan jauh lebih mudah. Mungkin Nona Sun bisa diselamatkan. Baiklah. Silly, beli gedung di sebelah, Asosiasi Medis One Min itu. Suruh semua orang di luar datang merebuskan obat. Benar-benar tabib sakti. Banyak dokter tidak terpikirkan. Jangan senang dulu. Apakah bisa sembuh? Masih belum pasti. Jangan senang dulu. Bisa sembuh atau tidak, itu masih belum pasti. Dia tidak akan benar-benar menyembuhkan Nona Sun. Jika begitu, bukankah semua usaha kita sia-sia? Menyelamatkan orang mungkin sulit. Tapi membunuh orang tidaklah sulit. Membunuh? Maksudmu? Untuk menghindari kecurigaan yang masuk ke kamar Nona Sun. Untuk merebus obat semuanya wanita, masukkan bungkusan obat ini ke dalam panci obatnya. Dijamin dia pasti akan mati. Membunuh putri orang terkaya, namanya pasti akan hancur. Kelihatannya kalian sibuk, biar aku bantu juga. Baik, terima kasih. Biar ku bantu. Boleh saja.
Tak disangka, Anda adalah dewa obat yang terkenal. Sebenarnya, aku hanyalah pelayan suruhan. Di Gria UWW saja. Direktur Yan, kan? Entah bagaimana Anda terhadap grup Sun kami, menilainya, apakah ada ketertarikan untuk bekerja sama? Tentu saja aku tertarik. Direktur Sun. Jangan senang dulu. Bisa sembuh atau tidak? Masih belum pasti. Dari mana datangnya pecundang ini? Apakah ada tempat bagimu untuk bicara di sini? Dari mana datangnya anjing liar ini? Apakah ada tempat bagimu untuk bicara di sini? Aku hanya mengingatkan orang tertentu. Kami medis barat punya teknik medis terbaik di dunia. Bahkan kami tidak bisa mendeteksinya. Kau sembarangan memberi obat. Mungkin saja akan membunuh orang. Kau bocah, hanya dengan kemampuanmu. Gawat, gawat sekali. Nona Sun muntah darah. Apa? Putriku, ada apa denganmu, nak? Apa yang terjadi padamu? Siapa yang menaruh racun ini? Apa? Haha, racun apa? Jelas-jelas kau dokter gadungan ini. Membuat obat jadi racun. Sekarang, baguslah. Sudah benar-benar tidak tertolong. Kalau tahu begitu, lebih baik dengar medis barat kami. Dia masih bisa hidup lama. Mungkin bahkan bisa bangun lagi. Itu semua karena kalian percaya pada medis Cina hingga mencelakai orang sampai mati. Inilah orang yang kau perkenalkan sebagai tabib sakti? Kau yang bermarga Ki, aku tidak peduli kau dewa obat atau bukan, berani mencelakai putriku, akan kubuat namamu hancur. Apalagi yang perlu dikatakan? Panggil polisi. Tangkap dia. Seorang dewa obat di penjara. Apa masih disebut dewa obat? Konferensi hari ini. Aku Smith pasti menang. Medis Cina. Harus segera dihapuskan. Manajer umum Sun. Sekarang bawa Sun Xiao ke rumah sakit medis barat kami. Mungkin masih bisa pulih, seperti sedia kala. Jika terus padanya, bersiaplah untuk pemakaman. Diam. Siapa bilang tak tertolong? Apa? Masih bisa selamat? Direktur Sun, Anda beruntung. Nona Sun awalnya telah diracuni seseorang, tapi oleh unsur racun dosis kecil itu, justru mengaktifkan organ tubuhnya. Awalnya aku tak mau risiko, tapi sekarang aku hanya perlu akupunktur, medis Cina pada titik sarafnya, untuk menyelamatkannya. Kau masih ingin menipu. Benar-benar tak tahu malu. Apa? Medis Cina? Semuanya penipu sepertimu. Yang takkan berhenti sampai membunuh orang. Manajer umum Sun, apa Anda masih mau menyerahkan nyawa putri Anda kepadanya sekarang? Taruhan. Jika Kekimei gagal obati Nona Sun, aku berani bayar nyawa. Liu Yaxin, beranikah kau bertaruh nyawa? Atau sebenarnya, kaulah yang meracuninya? Kau melakukan fitnah keji. Jelas-jelas dia yang mencelakainya. Kenapa aku yang harus bertaruh? Diam semuanya. Bisa selamat atau tidak? Kalian lihat saja nanti. Putriku? Kau tidak apa-apa? Benar-benar bangun? Dia sudah sadar? Ini bisa disembuhkan juga. Direktur Sun, meskipun Nona Sun sudah sadar, tapi di dalam tubuhnya masih ada sisa racun. Bulan ini masih perlu minum obat herbal, tidak boleh turun ranjang. Terima kasih tabib sakti. Ini semua salahku. Aku tak seharusnya ragu pada dewa obat. Direktur Sun, jangan sungkan. Mengobati orang adalah tugas tabib. Masalahnya sekarang adalah siapa yang meracuni Nona Sun. Manajer umum, tadi suasananya berkabut. Aku tidak melihat jelas. Dia. Sepertinya saat merebus obat pernah masuk ke sini. Apa? Bukan aku. Aku tidak melakukannya.
Berapa Kekimei membayarmu? Sampai kau memfitnahku begini. Ayah, meskipun aku tadi koma, tapi keadaan di luar, aku bisa merasakannya. Dia memang pernah masuk dan memasukkan obat ke panci. Liu Yaxin? Liu Yaxin, apa putriku juga memfitnahmu? Direktur Sun, ini bukan salahku. Itu dialah yang menyuruhku meracuninya. Dasar wanita gila, kau yang meracuninya. Apa urusannya denganku? Direktur Sun, cepat bawa dia pergi. Omong kosong. Jelas kau yang memberiku obatnya. Kau bilang, jika pasiennya mati, maka Kekimei akan hancur lebur. Ini semua perbuatannya. Bawa mereka berdua pergi. Itu semua dia. Dia Bukan yang aku. melakukannya. Aku akan membuat kalian tahu harga menyinggung keluarga Sun. Aku difitnah. Direktur Sun, aku tidak bersalah. Tolonglah. Terima kasih Dewa Obat. Jika bukan karenamu, aku takkan bisa melihat putriku lagi. Medis Cina, sungguh sangat ajaib. Ini sudah kewajiban kami. Sebenarnya baik itu medis Cina atau medis Barat. Keduanya untuk menyelamatkan orang. Selama bisa menolong. Itu ilmu medis yang baik. Meski aku praktisi medis Cina, tapi peralatan obatku dan metodenya tak lepas dari medis Barat. Hanya saja ada yang kolot sekali, hingga merusak seluruh industri. Bagus sekali. Mulai sekarang, Anda adalah penyelamat hidupku. Jika butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja. Baiklah, aku akan pulang dulu. Baik. Apa? Direktur Sun, orang dengar Dewa Obat di sini. Mereka memblokir semua pintu, ingin menemui Dewa Obat. Semuanya dengarkan aku. Dewa Obat tinggal di dalam rumah ini. Hari ini, blokir semua pintu masuk. Pria tua berambut putih. Jangan biarkan ada yang lolosi. Hei, anak muda, Nona Manis, melihat pakaian kalian, apa kalian anak magang di sini? Apakah Dewa Obat ada di dalam? Ada. Dia ada di dalam